Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi perkenalkan, nama saya Lutfi. Di video kali ini saya akan membantu mengerjakan soal UAS ya. Pertama ada manajemen kas, manajemen piutang, dan juga kebijakan dividen. Nah, manajemen kas. Nah, di manajemen kas ini, seperti yang rekan-rekan tahu, di sini ada dua hal yang harus diketahui. Apa itu? Ini adalah kira-kira pola kasnya itu apakah stabil ataukah berfluktuasi. Karena dalam manajemen kas ini ada dua rumus yang dari masing-masing rumus ini digunakan apabila ada kondisi tertentu. Ya, yang pertama adalah rumus Baumol yang mengharuskan kondisi kasnya itu harus stabil. Atau yang kedua ada rumus Miller. Ya, rumus Miller ini kondisi yang diharuskan adalah kasnya harus yang berfluktuasi. Baik, itu adalah pengetahuan dasar ya dalam materi manajemen kas ini. Lalu kalau apabila kita sudah hafal itu di luar kepala maka bisa mengerjakan ini. Ya, langsung saja kita kerjakan untuk yang pertama manajemen kas. Di sini, hal pertama yang harus kita cari adalah kira-kira pola kasnya ini adalah stabil ataukah berfluktuasi. Oke? Nah, di sini ada kata-kata pola pengeluaran kas dari usaha tersebut relatif berfluktuasi. Otomatis, rumus yang kita gunakan adalah, ya benar, Miller. Karena pola kasnya relatif berfluktuasi. Nah, dari situ, langsung saja bisa kita kerjakan. Agar pengerjaannya lebih berstruktur, kita yang pertama adalah diketahui. Ya, ya ini adalah template pengerjaan biar pengerjaan kita itu rapi dan terstruktur gitu ya. Yang pertama diketahui. Apa saja yang diketahui? Jadi ini yang pertama, diperlukan biaya sebesar 800. Ya, merubah surat beragam menjadi kas dan sebaliknya diperlukan biaya sebesar 800. Berarti di sini adalah biaya transaksi. Saya tulis biaya transaksi ya rekan-rekan sekalian sebesar 800. Adapun variasi dari aliran kas usaha tersebut adalah 486.000. Variasi aliran kas usaha sebesar 486.000. Oke, sebentar ya. Jadi saya buatkan ya seperti ini dulu. Desimal dulu ya, biar gampang dilihat. Oke, nah di sini ada lagi nih informasi tanpa cadangan kas minimal. Jadi low limitnya itu tidak ada. Oke. Nah, berdasarkan informasi dari beberapa bank bahwa saat ini tingkat suku bunga adalah 7,2%. Maka di sini saya tulis bunga sebesar 7,2%. Oke. Nah, maka ini per tahun ya, teman-teman. Per tahun. Maka ini informasinya sudah kita tulis semua, baru kita bisa kerjakan. Yang A, tentukan model manajemen kas manakah yang menurut Anda sesuai. Ya, sesuai tadi yang sudah kita bahas, di sini pola yang berfluktuasi, maka di sini adalah menggunakan Miller. Ya. Yang B, berapakah jumlah saldo kas optimal? Ya, jumlah saldo kas optimal di pada Miller itu kita bisa tulis simbolnya adalah RP atau return point itu adalah saldo kas optimal. Saya akan mengkopikan rumusnya. Ya, ini adalah rumus yang saya ambil dari modul. Saya capture dari modulnya rekan-rekan. Oke, di sini adalah rumusnya. Lalu kita langsung saja masukkan ya teman-teman semua, biar tidak berlama-lama. Oke, kita masukkan 3 dikalikan B. B adalah biaya transaksi. Dikalikan dengan variansi. Lalu kita bagi dengan 4 dikalikan dengan bunga. Nah, teman-teman perlu diketahui dalam rumus ini bunganya ini harus bunga harian. Ya, sedangkan yang diketahui di sini adalah bunga per tahun. Maka bunganya ini harus kita bagi dulu dalam 1 tahun ada berapa hari. Nah, kita menggunakan 360 hari ya teman-teman semua. Ini kita bagikan 360 dulu. Oke. Nah, lalu kalau di Excel nih ya, cara memangkatkannya adalah akar pangkatnya adalah kita pangkatkan dengan tanda ini. Lalu kita karena ini akar pangkat 3 maka 1/3. Kalau akar pangkat 2, 1/2. Atau mungkin nanti ada akar pangkat 4 ya, 1/4. Nah, kalau akar di Excel seperti itu ya rekan-rekan sekalian. Nah, jadi teman-teman bisa mengikuti. Mungkin teman-teman ada yang menulis di paper juga silakan menggunakan kalkulatornya. Kalau mau di akar, langsung aja pencet tuh akar atau enggak di kalkulator juga ada tanda seperti ini bisa diikuti ya, teman-teman semua. Sehingga kas optimalnya sebesar 11.339. Nah, lalu yang C. Kira-kira apa yang sebaiknya dilakukan jika saldo kas yang dimiliki sebesar 250.000? Ya, 250.000 itu sangat jauh tingginya daripada 11.000.
ya teman-teman sekalian. Maka kita harus tahu dulu nih, kira-kira untuk menuju ke kas yang optimal, si paman ini kira-kira harus menggunakan uang itu berapa, sehingga dari yang kasnya dari 250.000 ke kas optimal. Maka kita kurangin teman-teman ya ke dengan ini. Jadi paman harus mengeluarkan uang sebesar 238.661. Nah, mengeluarkan uangnya ini digunakan untuk apa saja? Jadi karena ini usaha catering ya teman-teman semuanya. Yang pertama, bisa menambah atau ini ya, berinvestasi. Lalu berinvestasinya pada apa? Pada mungkin karena ini catering ya, catering juga tidak terlalu besar gitu ya, apa namanya resikonya, maka kita cari yang surat berharga yang kecil, yang ya surat berharga yang tidak memiliki resiko terlalu besar. Tapi karena di sini kita seperti ini soalnya, maka kita terus saja berinvestasi pada surat berharga saja ya. Nah, setelah itu bisa digunakan apa lagi selain berinvestasi pada surat berharga? Kita bisa mungkin menambah produktivitas dalam catering. Seperti menambah porsinya ya teman-teman, karena kan kalau menambah porsi kan tentu akan mengeluarkan biaya lagi, ya kan? Atau mungkin setelah kita menambah produktivitas dalam catering, kita bisa tuh membeli alat dapur. Karena ketika kita membeli alat dapur, itu artinya adalah kita juga berinvestasi, teman-teman. Maksudnya bagaimana? Jadi ketika kita membeli alat dapur, otomatis kan pekerjaan cateringnya itu menjadi lebih efisien, ya kan? Efektif dan efisien, sehingga bisa menghasilkan porsi menu, ya, kira-kira berapa porsi menu, dengan waktu yang lebih cepat juga, gitu. Jadi kuantitinya bertambah, efektivitas waktunya juga lebih cepat. Nah, itulah apa yang sebaiknya dilakukan oleh paman adalah ini. Tapi kalau teman-teman mempunyai alternatif jawaban lain juga dipersilakan ya, asalkan itu sesuai dengan teorinya. Maksudnya sesuai dengan teori bagaimana? Adalah bagaimana sih kita menggunakan kas kita yang ada untuk mencapai ke titik kas yang optimal. Oke, nah nomor satu clear nih teman-teman. Nah, tapi meskipun clear, di sini saya akan membahas ada satu tips lagi. Oke, nah di sini kan contohnya adalah variansi ya, sebesar 486.000. Tetapi apabila di soal itu yang keluar adalah penyimpangan atau standar deviasi ya biasanya. Nah, itu harus kita pangkatkan teman-teman. Semisal di sini adalah adapun standar deviasi atau penyimpangan dari aliran kas ya, penyimpangan sebesar saya samakan 486.000. Nah, maka teman-teman sekalian, kalau contoh soalnya penyimpangan, maka angka yang dipakai bukan ini untuk varians kas hariannya, tetapi kita harus angkatkan. Pangkat berapa, Mas Lutfi? Pangkat 2. Ini angka yang kita pakai. Karena ini, teman-teman, kalau penyimpangan, ini simbolnya adalah ini saja tanpa pangkat. Jadi kalau kita mau menyetarakan dengan varian kas harian ini, maka kita harus pangkatkan biar setara posisinya. Sehingga angka yang dipakai apabila contoh soalnya ada penyimpangan bukan memakai ini, tetapi memakai ini. Oke, jika penyimpangan ya. Oke, saya lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal manajemen piutang nih agak wow gitu ya. Mengenai manajemen piutang dagang, asalkan teman-teman tahu alurnya, maka is okay. Seperti biasa, biar lebih terstruktur, kita akan mengerjakan yang pertama mengenai diketahuinya dulu. Kira-kira informasi apa saja sih yang ada di soal ini. Jadi yang pertama, PT Elang Sejahtera menjual barang hasil produksi berupa furnitur yang ditujukan untuk kalangan perkantoran. Ya, saya langsung saja hasil penjualan kotor menunjukkan angka sekian. Ya, sini adalah penjualan sebesar berapa? Penjualan kotornya sebesar berapa tuh? 1 miliar ya, 1 miliar. Tuh agak tuh oke. Oke. Di mana sebesar 60%.
ya. Total biaya itu sebesar 60%, teman-teman. Otomatis omsetnya berapa? Kalau ininya 60%. Ya, jadi keuntungannya, ini Mas Lutfi tulisnya keuntungan aja deh, biar sama ya. Keuntungannya sebesar, ya tentunya sisanya adalah 40%. Lalu baru-baru ini perusahaan berencana mengubah kebijakan penjualannya menjadi secara kredit, syaratnya N/45. Teman-teman harus tahu ya ini artinya apa. Nah, lalu di sini saya tulis syarat kredit adalah N/45. Oke, N/45. Yang diharapkan dapat meningkatkan penjualan menjadi 1.800.000.000. Ini saya tulis penjualan yang diharapkan sebesar 1.800.000.000. Ya, betul kan? Per tahun. Nah, di samping itu perusahaan juga menawarkan tambahan diskon. Nah, ada diskon nih teman-teman. Dengan syarat 2/10 dengan netnya 30. Artinya, ketika si customer ini membeli barang kita secara kredit dan melunasinya hingga sampai 10 hari, maka dapat potongan sebesar 2%. Nah, batas waktu pembayarannya kapan? Ini 30 hari. Oke. Jadi teman-teman harus tahu ya cara membacanya. Apa sih artinya 2/10 net 30 ini? Oke, diprediksi dengan adanya perubahan baru tersebut, sebanyak 70% konsumen akan membayar pada hari ke-10. Nah, ini 70%. Bayar hari ke-10. Nah, ini berarti sebanyak 70% konsumen ini nyari diskonan nih, ya kan? Biar bayarnya lebih murah. Nah, sisanya pada hari ke-30. Berarti sisanya berapa dong? 30% ya. Hari ke-30. Selanjutnya, tekad keuntungan yang disyaratkan. Keuntungan yang disyaratkan. Saya ini kan dulu. Kebanyakan, guys. Nah, dia keuntung. Ya, tipe-tipe dikit nggak apa-apa ya. Oke, keuntungan yang disyaratkan. Ini sebesar 18%. Oke, jumlah kerja dalam 1 tahun hitungannya bukan 360, melainkan 320. Oke, hari kerja per tahun. Bisa 320. Tentukan apakah perubahan kebijakan penjualan dari tunai menjadi kredit layak untuk diterapkan. Oke, itu pertanyaan pertama ya. Layak atau tidaknya, saya kerjakan misal A gitu aja ya. Layak atau tidaknya sih, gitu ya. Lalu yang B, pertanyaannya adalah jika iya, sebaiknya apakah perusahaan perlu menawarkan diskon dalam kebijakan kreditnya. Jadi yang B, pertanyaan adalah kira-kira perusahaan ini nawarin diskon apa enggak sih sebaiknya, gitu. Nah, caranya bagaimana? Oke, mari kita kerjakan. Jadi cara mencarinya adalah kita harus tahu dulu nilai manfaat dan nilai pengorbanan. Ya, ini yang pertama kita lihat dulu nih layak atau tidaknya. Yang pertama kita harus nyari nilai manfaatnya dulu. Bagaimana cara mencarinya? Caranya adalah saya tulis di mana nih enaknya? Di sini aja ya. Caranya adalah penjualan yang diharapkan ini dikurangi dengan penjualan kotor. Ini ya teman-teman sekalian. Lalu kita apakan? Kita akan kalikan dengan ini 40%. Jadi keuntungannya ya kira-kira berapa gitu. Nah, kalau di Excel jangan lupa kita buka kurung tutup kurung ya, guys. Nah, oke. Sehingga ketemulah manfaatnya sebesar 310 juta. Selanjutnya, setelah kita mencari manfaat, kita akan mencari pengorbanannya. Bagaimana caranya? Pengorbanan. Ini ya. Pengorbanannya, sorry, ini Mas Ufi mending tulisannya gini deh. Sorry ya. Manfaat. Terus di sini adalah tambahan keuntungan. Biar sesuai kayak di modul ya. Oke. Manfaat, tambahan keuntungannya sebesar 310 juta. Lalu kita hitung nih pengorbanannya. Karena kan kita sudah nyari manfaatnya. Caranya adalah, yang pertama kita harus nyari perputaran piutang dulu. Nah, cara mencarinya bagaimana perputaran piutang? Caranya adalah
Ini hari kerja per tahun, karena di sini kita memakai 320, maka kita klik yang ini ya. Ini. Lalu, kita bagikan dengan apa? Kita akan bagikan dengan ini, syarat kreditnya. Tanpa diskon dulu ya, tanpa ada diskon, sebesar 45. Maka kita tulis ini 45. Oke, sampai di sini dapat mengikuti ya teman-teman. Cara mencari perputaran piutangnya adalah jumlah hari kerja per tahunnya dibagi dengan berapa lama syarat kredit yang diterapkan. Di sini batasnya adalah 45 hari. Oke, sehingga ketemulah perputaran piutangnya sebesar 7 kali. Setelah kita mencari perputaran piutang, maka kita bisa mencari betul rata-rata piutang. Nah, rata-rata piutang cara mencarinya bagaimana? Cara mencarinya adalah ini penjualan yang diharapkan kita bagikan dengan 6. Kita bagikan dengan 6. Kita bagikan dengan ini perputaran piutang sebesar 7. Sehingga ketemulah 253.125.000. Selanjutnya kita bisa nyari nih dana untuk membiayai piutangnya. Bagaimana cara mencarinya? Adalah kita karena di Excel ya, saya tulis dulu sama dengan 100% kita kurangkan dengan keuntungan yang di sini ya, keuntungan yang 40% ini. Lalu kita kalikan dengan apa? Dengan ini rata-rata piutangnya. Klik. Nah, ketemulah 151.875.000 untuk dana untuk membiayai piutang. Setelah ini kita bisa nih mencari biaya dana yang ditanggung. Caranya bagaimana? Caranya adalah ini ya, dana untuk membiayai piutang ini kita kalikan dengan keuntungan dengan keuntungan yang disyaratkan sebesar 18%. Oke? Nah, ketemulah 27.337.500. Setelah nih kita mencari manfaatnya sehingga ketemulah sebesar 310 juta dan biaya dana yang ditanggung itu sebesar 27 juta. Selanjutnya kita bisa mencari manfaat bersihnya berapa gitu. Caranya adalah ini ya, manfaat kita kurangi dengan biaya dana yang ditanggung. Sehingga manfaat bersihnya adalah 282.662.500. Kita highlight ini. Nah, kalau kayak gini, kira-kira layak atau tidak? Nah, kriteria layak atau tidaknya adalah, kita lihat dulu, manfaat ini lebih besar atau lebih kecil daripada pengorbanan. Kita lihat, ini apakah lebih kecil daripada pengorbanan? Tidak kan, yang lebih besar kan? Maka hal ini bisa kita nyatakan layak. Jadi layak atau tidaknya kita bisa lihat antara di kira-kira manfaat itu lebih besar dari pengorbanan atau tidak. Oke, sehingga pertanyaan pertama clear. Itu di sini pertanyaan pertama adalah tentukan apakah perubahan kebijakan penjualan dari tunai menjadi kredit layak untuk diterapkan? Ya, layak. Karena manfaat bersihnya sekian atau manfaat lebih besar daripada pengorbanan. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ya. B. Jika ya, sebaiknya apakah perusahaan perlu menawarkan diskon atau tidak? Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai diskon. Jadi, kebijakan mengenai diskon. Layak atau tidaknya ya. Nah, kita bisa mencari adalah rata-rata periode pembayaran. Nah, caranya bagaimana, Mas Lutfi? Caranya adalah kita bisa melihat informasi yang ini tadi, yang di diskon ini tadi. Dilihat apanya? Jadi kira-kira siapa sajakah yang akan mendapatkan diskon? Di sini ternyata yang akan mendapatkan diskon sebanyak 70%. Customer tentunya. Maka kita tulis ya di sini 70% atau kita desimalkan saja atau bebas teman-teman terserah.
yaitu 70% berarti 0,7 ya, terserah boleh pakai persen, boleh pakai desimal, silakan. Karena di sini saya menyamakan dengan yang di modul, mungkin teman-teman juga pegangannya di modul, maka saya menyamakan yang di modul saja ya. Nah, selanjutnya kita kalikan dengan apa? Kita kalikan dengan ini, teman-teman. Syaratnya sebesar 10. 70% orang itu akan membayar pada hari ke-10, maka 0,7 dikalikan 10. Nah, lalu kalau sudah, kita kan sudah menghitung nih, dapat diskon ada berapa. Nah, selanjutnya nggak dapat diskon nih, teman-teman. Ada sebesar 30%. Maka 0,3 kita kalikan dengan berapa? Dengan 30. Dengan harinya, ya. Sehingga ketemulah 16. Jadi rata-rata periode pembayaran piutangnya sebesar atau sebanyak 16 hari. Setelah kita mencari rata-rata periode pembayaran, maka kita bisa mencari perputaran piutangnya. Caranya adalah ini, hari kerja per tahun, karena memakai 320 ya, bukan 360, jadi bergantung di soal. Kita balikan dengan rata-ratanya. Ketemulah 20. Nah, selanjutnya kita bisa mencari apa? Kita bisa mencari rata-rata piutang. Oke, ini ya, rata-rata piutang. Caranya adalah, ini penjualan yang diharapkan, kita bagikan dengan perputaran piutangnya. Oke, sehingga ketemulah 90 juta. Setelah itu, baru nih kita bisa mencari rata-rata dana yang diperlukan untuk membiayai piutangnya. Oke, caranya bagaimana? Caranya adalah dari ini rata-rata piutang sudah kita cari, kita kalikan dengan berapa teman-teman? Dengan 60%. 60% dari mana Mas Lutfi? 60% itu dari yang tadi loh teman-teman. 100% dikurangi dengan ini. Keuntungannya. Sorry. Nah ini ya 60%. 60% itu dari situ. Jadi 1 dikurangi dengan keuntungannya. 100% dikurangi 40%. Atau mungkin nanti kalau misalnya diketahui itu desimal, maka 1 dikurangi dengan 0,4. Sehingga ketemu 0,6. Sampai sini dapat diikuti ya. Nah, selanjutnya, setelah kita mencari rata-rata dana yang diperlukan, maka kita bisa lihat nih, ada penurunan biaya. Oke, nah penurunan biaya dana itu adalah caranya tadi yang ini, dana untuk membiayai piutang kan kita sudah cari ini. Ini ya, kita kurangi dengan ini. Kita kurangi dengan rata-rata dana yang diperlukan. Kita kalikan dengan keuntungan yang disyaratkan terlebih dahulu. Ya, setelah kita ketemu, kita di sini akan tutup kurung buka kurung nih, guys. Lalu kita kalikan dengan ini, keuntungan disyaratkan. Nah, selanjutnya kita bisa mencari ini manfaatnya berapa? Manfaat dari penurunan biaya sebesar ini 17 juta. Jadi manfaatnya adalah penurunan ini, biayanya ini. Lalu pengorbanannya bagaimana cara penghitungannya? Caranya adalah jumlah diskon ya 2%. 2% kita kalikan dengan kira-kira yang dapat diskon itu ada berapa sih? Ya, ada 70%. Maka di sini kita kalikan 70%. Lalu kita kalikan dengan penjualan yang diharapkan. Sehingga ketemulah 25.200.000. Nah, lalu kira-kira layak apa enggak nih kalau ada diskon? Ini manfaat. Ya, jadi kira-kira manfaat bersihnya kita kurangi. Nah, ternyata minus teman-teman, yang menandakan bahwa manfaatnya lebih kecil daripada pengorbanan. Maka jikalau manfaat lebih kecil daripada pengorbanan, maka artinya adalah tidak layak.
tidak layak ya teman-teman sekalian. Jadi untuk soal yang kedua, kira-kira sebaiknya apa yang perusahaan perlu menawarkan diskon dalam kebijakan kreditnya? Jawabannya adalah tidak. Karena setelah kita hitung, itu hasilnya tidak layak. Karena manfaatnya lebih kecil daripada pengorbanan. Oke, selesai deh nomor 2. Selesai kita jawab. Oke, kalian harus perhatikan ya, teman-teman sekalian, ada detail-detail kecil yang harus kita lihat. Yang pertama adalah keuntungannya. Ya kan keuntungannya di sini kan belum diketahui, maka kita harus cari tahu dulu kira-kira berapa keuntungannya, ya. Lalu di sini hari kerja per tahunnya ternyata bukan 360 seperti yang sudah kita pelajari seperti biasanya, ternyata hanya 320, maka kita menggunakan angka 320 hari. Nah, di sini juga kita harus perhatikan kira-kira yang akan mendapatkan diskon, itu estimasinya berapa persen dari customer-nya, ternyata sudah 70%. Maka sisanya tidak akan mendapatkan diskon, yaitu maksudnya adalah membayar lebih dari 10 hari dengan batas waktu 30 hari, sebanyak 30% dari customer. Jadi harus teman-teman perhatikan detail-detail kecil ya dalam soal ini. Oke, selesai deh untuk nomor 2. Nah, selanjutnya nomor 3. Langsung saja kita kerjakan. Diketahui di sini kebijakan dividen ya, teman-teman semua. Kebijakan dividen nih. Saham PT ABC mempunyai harga pasar saat ini sebesar 2.000, jumlah lembar saham yang beredar sebesar 1.500.000 lembar. Struktur modal perusahaan di neraca ada sekian, teman-teman bisa lihat ya di soal ini. Nah, dalam kebijakan dividen ini kita harus tahu kira-kira ini membagiannya itu tunai atau saham dividennya. Nah, ternyata ini di soal, ini ya, bisa kita lihat di contoh soal yang A, perusahaan membagikan dividen saham. Maka tentu saja perhitungan yang kita pakai adalah menggunakan dividen saham. Caranya adalah yang pertama, kita seperti biasa diketahui dulu ya, apa saja yang diketahui. Oke, yang pertama adalah harga pasar. Sebesar berapa? 2.000. Jumlah lembar saham yang beredar. Lembar saham yang beredar. Sebesar 1.500.000. Oke, terus habis itu struktur modalnya per 31 Desember 2018 itu saham biasa, Agio, apa ditahan. Lalu ada deh total ekuitas. Saham biasanya sebesar berapa? 2.250.000.000. Nah, dengan nilai nominal berapa? 1.500.000. Ini adalah nilai nominalnya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman di soal ini tidak ada informasi nilai nominal, maka cara mencarinya adalah saham biasa kita bagikan dengan jumlah lembar saham yang beredar. Sehingga ketemu 1.500 ya. Jadi itulah caranya untuk kita mencari nilai nominal. Oke, sampai sini dapat dipahami ya. Oke, selanjutnya Agio-nya sebesar 100 juta. Lalu laba ditahannya sebesar 650 juta. Nah, lalu coba dari soalnya apakah sudah benar sebanyak 3 miliar? Oke, sudah benar ya, 3 miliar. Nah, perlu diketahui teman-teman, kita sebagai di sisi perusahaan, dividen saham itu tidak merubah apapun, mohon maaf, tidak merubah total ekuitasnya. Hanya saja merubah perintilan-perintilan ini. Mungkin saham biasanya berubah, agionya berubah, laba ditahannya berubah, tetapi dengan catatan total ekuitasnya itu tidak berubah. Jadi nanti mungkin di soalnya C. Nah, ini soal C ya. Sorry, yang B. Bagaimana perubahan modal perusahaan setelah pembagian dividen saham? Nah, kalau setelah pembagian dividen saham, tentunya tidak ada perubahan di total ekuitasnya, hanya saja berubah di bagian perintilan-perintilannya saja, atau akun-akun ini saja, instrumen-instrumen ekuitas. Oke, jadi kalau nanti kalian tiba-tiba yang B jawabnya total ekuitasnya kalau di total nggak pas sama 3 miliar, maka pengerjaan kalian salah. Oke, langsung aja kita kerjakan ya, yang A. Jika perusahaan membagikan dividen saham sebesar 10%, maka berarti ini DPR-nya, dividen payout ratio-nya sebesar 10% ya. Nah, lalu kita bisa kerjakan. Karena daripada 10%, maka lembar sahamnya berapa? Lembar sahamnya adalah
ya, saham yang beredar, kita kalikan dengan apa? Dengan ini DPR-nya. Besar 150.000 lembar saham. Selanjutnya, total dividen saham. Caranya adalah ini harga pasar kita kalikan dengan apa? Dengan jumlah lembar saham tadi yang mau kita bagikan dividennya. Nah, ketemulah total dividen sahamnya sebesar 300 juta. Maka ini ya, yang A jawabannya sudah diketahui. Berapa lembar saham yang dibagikan itu sebesar 150.000. Lalu total dividen sahamnya berapa? Sebesar 300 juta. Oke, sampai sini dapat diikuti ya. Lalu yang B, perubahan modal setelah dividen saham. Nah, caranya yang pertama kita lihat dulu di bagian laba ditahannya apakah ada perubahan gitu ya. Caranya adalah kita sama dengan dulu. Nah, ini laba ditahan yang ini ya, laba ditahan sebelum kita kurangi dengan apa? Dengan total dividen saham. Ya, 300 juta. Sehingga ketemulah ternyata laba ditahannya menjadi 350 juta. Lalu selanjutnya kita bisa mencari nilai saham setelah ini setelah semuanya ya. Kita mencari nilai dari setelah kita melakukan dividen saham. Caranya adalah lembar saham yang ada di sini kita kalikan dengan apa? Kita kalikan dengan nih nilai nominal. Saham biasa sebenarnya kan pasti ada informasi nilai nominal. Atau mungkin kalian kalau misalnya nanti di soal nggak ada informasi nilai nominal, maka harus mencari sendiri ya. Kita kalikan dengan nilai nominalnya. Sehingga nilai saham setelahnya menjadi 225 juta. Selanjutnya mengenai Agio. Agio setelah. Nah, ini ya. Agio setelah. Cara mencarinya adalah harga pasar kita kurangi dengan nilai nominal, lalu kita kalikan dengan apa? Kita kalikan dengan lembar saham yang dibagikan. Ini ya. Jadi total 75 juta. Nah, dari sini baru deh kita bisa membuat struktur ekuitas yang baru. Yaitu yang pertama adalah saham biasa. Nah, untuk saham biasa ini caranya adalah saham biasa sebelum kita tambah dengan apa? Dengan nilai saham yang sudah kita cari tadi. Nih, kita tambah. Sehingga ketemulah sekian, 2 miliar sekian. Nah, selanjutnya untuk mengenai agionya nih. Nah, untuk agionya caranya adalah tentu saja agio yang sebelumnya ini ya, teman-teman semua. Kita tambahkan dengan agio yang sudah kita cari. Selanjutnya untuk laba ditahan. Nah, untuk laba ditahan ini spesial nih, teman-teman. Spesial maksudnya bagaimana? Kita tidak menambahkan dari yang sebelumnya dengan yang sudah kita cari. Melainkan kita langsung saja menggunakan nilai ini. Karena di sini laba tahan yang kita cari di sini rumusnya ini sudah mewakili kira-kira setelah pembagian saham itu menjadi berapa ya, sehingga menjadi 350 juta. Jadi langsung aja kita pindah. Nah, mari kita lihat apakah struktur ekuitasnya berubah atau tidak totalnya. Maka kita coba ya. Sorry. Nah, sama ya teman-teman semua. Besar 3 miliar. Ini juga 3 miliar. Sehingga pengerjaan kita sudah dianggap benar. Oke, yang B clear ya jawabannya. Nah, yang C nih. Yang C, bagaimana perusahaan membagi dividen saham? Bagaimana proporsi kepemilikan pemegang saham setelah dilakukannya dividen saham? Nah, dalam pembagian saham, perusahaan tentunya membagikan dividen berupa saham. Jadi bukan tunai, berupa saham dengan catatan
dengan harga saham yang dibagikan sebagai dividen nantinya itu dinilai sebesar harga pasarnya. Gitu ya. Jadi membagikan dividen berupa saham dengan catatan harga saham yang dibagikan nanti sebagai mana nih? Sebagai dividen nantinya itu nilainya sebesar harga pasarnya. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana proporsi kepemilikan pemegang saham setelah dilakukannya dividen saham? Jawabannya adalah kepemilikan pemegang saham tentunya tidak berubah. Nah, ya, teman-teman bisa lihat di modul nih. Di situ sudah ada jawabannya. Jadi, proporsi kepemilikan pemegang saham setelah dilakukannya dividen saham itu tidak berubah, teman-teman semuanya. Semangat terus, sukses untuk UAS-nya. Terima kasih, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.